Yang terakhir kepada Presiden Prabowo, kalau tidak mampu memihak kepada kebenaran, minimal Bapak diam saja, nggak usah melindungi. Kalau memang tidak mampu, karena sering sekali ada kode-kode dari Solo itu langsung letoy lagi. Percayalah, kalau Bapak membela kebenaran, rakyat akan ada di belakang Bapak. Tapi apabila Bapak takut terus dari raja bohong, maka batas rakyat juga ada sabarnya. Kami masih menaruh harapan pada Bapak, tapi rakyat juga ada batasnya. Kalau raja bohong ini selalu diistimewakan, maka rakyat akan keluar dengan hati nuraninya. Hanya itu saja dari saya hari ini, titik tikungan yang sangat tajam kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersatulah menggusur raja bohong ini untuk menyelamatkan negara. Mulai dari Sabang sampai Merauke, turunlah, jangan diam demi bangsamu. Coba kita lihat, mulai kemarin di Aceh coba diganggu oleh menantunya, di Papua dia coba ganggu lewat. Ketahui ya Tuan Presiden, Ternak Mulyono yang menjadikan Anda Presiden. Dia berani, dia berani memerdekakan koruptor. Dia hebat, ya dia hebat. Dia hebat menjilat ludahnya sendiri. Saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Jadi kalau kalian korupsi, jangan lari ke Antartika. Karena kalau lari ke Antartika nanti saya kejar. Diam saja di sini. Datang ke rumah saya malam-malam. Tinggal kita deal-dealan. Lu bagian berapa, saya berapa. Apakah begitu Tuan Presiden? Hati saya lebih luas dari luasnya dunia ini ketika mendengar Anda berorasi dengan suara yang begitu menggelegar, memecah angkasa ini. Saya mendukung RUU perampasan aset koruptor. Anda pengecut yang menjijikan, yang hanya bermulut besar seperti tong kosong nyaring bunyinya. Namanya Kristianto Yan Uni. Dia termasuk kutu loncat. Abis dukung Jokowi, terus dukung Anies. Terus karena tidak lolos, kembali jadi relawan Jokowi. Sudah terlalu banyak hinaan dan cacian sama Pak Prabowo. Bagusnya diapain ya orang ini? Gas di komentar. Tindakan Presiden ini masuk kategori abuse of power. Karena Presiden telah mengambil kewenangan melampaui kewenangan aparat penegak hukum. Dengan pernyataan Presiden ini seolah-olah tidak ada masalah, problemnya hanya pembayaran hutang. Padahal yang dipersoalkan oleh publik bukan soal pembayaran hutang saja, alokasi dananya dari mana. Akan tetapi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang harusnya ini diusut terlebih dahulu. Padahal KPK telah mengumumkan menyelidiki kasus ini. Sehingga tindakan Presiden ini seolah-olah menganulir upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa Presiden pasang badan untuk proyek kereta cepat Wus di era Jokowi, dan dengan demikian Presiden telah mengabaikan asas-asas negara hukum. Kekuasaan eksekutif tidak boleh ikut campur, apalagi mengambil peran pasang badan. Dan dengan demikian itu akan menyebabkan secara psikologi aparat penegak hukum tidak akan berani menyelidiki kasus ini. Di cover oleh APBN. Menurut saya itu sangat-sangat fatal sekali. Karena sekali Pak Purbaya berkata saya akan turunkan pajak berpihak pada masyarakat, dan Pak Prabowo kemudian menyalahkan argumentasi itu, masyarakat akan berbalik. Masyarakat sudah sangat cerdas sekarang. Dan kalau blunder itu terus terjadi selama beberapa bulan ke depan, saya kira itu akan jadi bumerang untuk pemerintah. Trust tidak ada, kinerja juga tidak baik, maka elektabilitas Pak Prabowo pasti akan turun. Berapa orang di penjara hanya mempersoalkan ijazah Joko Widodo. Terus apakah semua rakyat Indonesia akan dipenjara demi Joko Widodo? Kalau ini berlanjut, saya nyatakan hari ini adalah hari pernyataan perang semesta melawan dinasti Solo yang masih mengangkangi aparat hukum.